bagian tambahan ini, kembali kita akan melihat tentang Allah yang memiliki belas kasihan dan kehendak Allah kepada umat-umatnya untuk berbelas kasihan dengan nyata. Bukan hanya sekedar hanya memikirkan orang-orang miskin. Bukan hanya sekedar membicarakan tentang orang miskin. Tapi adakah tindakan-tindakan kita yang apa ya, yang secara konkret dapat kita gunakan kepada sesama kita. Mazmur 73, 38, inilah gambaran tentang Allah kita yang berbelas kasihan. Ia dikatakan memiliki belas kasihan. Ia bersifat penyayang. Ya, he is full of compassion. Ya, he is full of compassion. Ia mengampuni kesalahan mereka menurut Mazmur ya, dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali ia menahan murkanya. Hati Allah itu terjungkil balik ya. Terjungkil balik kalau sebab apa? Antara keadilan dan kasihnya ya. Banyak kali ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Kenapa? Terhadap umat-umat pilihannya itu Allah begitu hebat. Demikian juga kepada saudara dan saya ya. Allah ya, kita yang sudah menerima kasih karunia Kristus. Kita yang sudah percaya. Yang percaya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi seringkali dalam perjalanan kehidupan kita, kita lari ya, menjauh daripada Allah. Dan di situ hati Allah sangat tersayat. Hati Allah sangat tersayat. Nah, kenapa? Kenapa dia tidak rela? Kenapa hatinya harus bergumul ya? Allah bukan seorang diktator yang katakan, oh kalau kamu ikut, kamu dapat hadiah yang baik. Kalau kamu tidak ikut, kamu akan dapat upah, hukuman yang hebat. Allah tidak demikian. Kenapa? Karena dia mengingat apa? Dia mengingat perjanjiannya. Dalam 2 Raja-Raja 13 ayat 23. Tetapi Tuhan mengasihi serta menyayangi mereka, umat-umatnya. Dan ia berpaling kepada mereka oleh karena apa? Oleh karena perjanjiannya. Dan dia, hal yang sama dia berikan bukan hanya kepada orang Israel, tapi kepada saudara dan saya. Karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita yang sudah percaya, ya, Allah ingin kehidupan kekal itu menjadi bagian kita. Kita sudah menjadi anak-anaknya. Dan itulah perjanjiannya. Kehidupan kekal bagi mereka yang percaya. Dan kalau sampai kita lari kembali dari Allah, maka itu adalah hal yang menyayat hatinya. Nah, Allah bukan hanya Allah yang bersifat penyayang, bukan hanya Allah yang full of compassion, tapi dia juga ingin agar umat-umatnya itu memiliki belas kasihan. Secara nyata, bukan hanya secara khotbah, hanya di khotbah saja atau di perkataan saja, tapi apa yang dapat kita lakukan. 1 Petrus 3:8 katakan, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, be compassionate and be humble. Jadi dikatakan dalam bahasa Inggris, bahasa aslinya. Kita diminta untuk menjadi apa? Orang yang memiliki apa? Compassion, belas kasihan. Ya, mengasihi saudara-saudaranya, penyayang dan rendah hati. Dan apa yang dikatakan Petrus ini adalah gambaran daripada apa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus setelah Yesus naik ke atas surga. Ya, kita ingat bagaimana umat-umat Tuhan di perjanjian baru. Ya, pada saat mereka berkumpul dan mereka terus berkumpul, mereka berbagi harta, mereka berbagi roti bagi yang membutuhkan dan lain sebagainya ya. Jadi karena itulah sebabnya Rasul Petrus kemudian terus mengingatkan, mari kita saling menyayangi, be compassionate, memiliki belas kasihan kepada satu dengan yang lainnya. Apa akibatnya? Apa artinya kalau kita tidak memiliki belas kasihan? Ya, tidak mempraktekkan belas kasihan Yesus kepada sesama. Maka dalam 1 Yohanes 3:17 katakan apa? Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Tetap di dalam dirinya. Saya sangat tersentuh ya dengan apa yang juga dilakukan oleh ketua jemaat kami, Bapak Jaminten Siotang ya. Jadi setiap acara potluck, karena kami masih gerejanya kecil, kami potlucknya itu di luar ya, di halaman ya, istilahnya di tempat parkir. Di tempat parkir. Dan Bapak Jaminten ini selalu apa? Dia memikirkan bagaimana dia dapat mengundang orang-orang yang dapat juga menikmati makanan potluck kami. Dan selama berapa sahabat terakhir ini dia melihat dan dia undang, dia orang-orang diundang untuk makan bersama. Berapa orang sudah datang ya.
Dan dari berapa orang yang diundang ada satu orang yang bernama Douglas. Douglas inilah juga seorang apa ya? Seorang boleh dikatakan tunawisma ya. Seorang tunawisma. Dan dia kami dipanggil oleh Bapak Jamison makan bersama. Lalu tadinya cuma datang untuk makan, tapi kemudian dia duduk juga di dalam apa? Duduk juga di dalam gereja ya. Duduk juga dalam gereja mendengarkan khotbah, dan sahabat terakhir ini dia masuk bahkan di acara apa? Di acara sekolah sahabat. Di acara sekolah sahabat dia sudah mulai. Sudah mulai di acara sekolah sahabat. Nah, inilah yang terjadi ya. Bagaimana kita dapat secara action ya. Tapi lebih daripada itu kemudian komite mulai memikirkan apa yang dapat kita lakukan lebih lanjut kepada saudara Douglas ini. Ya, apa yang dapat kita? Karena kita tidak hanya bisa panggil orang lalu udah biarkan duduk begitu saja. Tapi kita harus memiliki langkah-langkah yang konkret. Apa yang akan apa? Apa yang dapat kita lakukan? Ya, apa yang dapat kita lakukan? Dan itulah sebabnya berapa waktu terakhir ini istri saya mulai bergerak ya. Oke, mari kita, siapa yang punya baju, dia telepon kiri kanan, siapa yang punya baju ekstra dan lain sebagainya, mari kita berikan kepada beliau. Karena memang pakaian daripada Douglas seperti mungkin seorang tunawisma ya, tidak punya itu, maka dia tidak memiliki pakaian yang layak mungkin dan lain. Jadi bagaimana kita coba memikirkan ya, kita menerima orang sebagaimana mereka apa adanya, tapi jika dengan lemah lembut dengan kasih sayang kita dapat merubah mereka, merubah penampilan. Jangan kasih kalau mereka tidak memiliki pakaian ya, kita dapat apa? Belikan pakaian atau mengadakan pakaian sehingga seseorang tersebut dapat apa? Dapat memiliki satu kehidupan yang lebih baik. Atau mungkin seperti pada saat kami berkomite, kami katakan bagaimana kalau kita pergi ke tempat mungkin di mana dia berada. Mungkin dia nggak mungkin dia di musim dingin tidur di pinggir jalan, tapi dia mungkin tidur tempat di mana para tunawisma ya, homeless itu ditempatkan malam hari. Mungkin kita bisa datang berbicara dengan apa? Social worker-nya dan lain sebagainya. Jadi ada langkah-langkah konkret yang harus kita lakukan ya, untuk supaya ada perubahan yang terjadi kepada orang yang datang. Itulah kehendak Tuhan ya. Yang harus kita apa? Kita pikirkan ya. Kita harus dapat lakukan. Kita harus memiliki belas kasihan. Jangan kita menutup pintu hati kita. Has no compassion, artinya tidak berbelas kasihan. Jadi kalau kita memiliki, dengan kata lain, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi tidak berbelas kasihan terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Dengan kata lain, percuma kita bicara tentang kasih Allah kalau kita menutup pintu hati kita kepada orang lain. Tapi Yesus Kristus ya, Yesus Kristus dia telah datang, Matius 20:28 kita katakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan bahkan nyawanya menjadi tebusan bagi ya. Compassion yang sesungguhnya, belas kasihan yang sesungguhnya itu bukan sekedar satu ide, bukan sekedar kita apa ya, tapi itu membutuhkan sacrifice. Ya, itu membutuhkan apa? Sacrifice. Ya, apa yang dapat kita lakukan bersama, seperti kepada saudara Douglas, apa sacrifice yang dapat kita buat untuk meningkatkan keberadaannya atau kehidupannya. Jadi Yesus Kristus datang bukan hanya untuk berkhotbah tentang belas kasihan, tapi dia menunjukkan dengan apa? Tindakan. Dan tindakan yang Yesus tunjukkan itu sangat mahal. Karena dia menunjukkan belas kasihannya itu bahkan dengan nyawanya. Nyawanya, saudara. Ya, ini satu hal yang terus terang boleh dikatakan sangat menjadi hal yang sangat jarang, boleh saya katakan. Sangat jarang di zaman now saat ini, atau zaman modern saat ini. Kenapa? Karena saat ini yang berkembang adalah me first attitude. Sikap saya yang utama. Dari sikap manusia yang ingin mereka lah yang diutamakan. Kita yang harus diutamakan ya. Diri saya yang diutamakan, family saya, keluarga saya, gereja saya, jemaat saya, suku saya. Akhirnya ujung-ujungnya negara saya. Makanya kita memiliki sekarang America first ya. Amerika dulu dong, jangan masa Eropa, masa dunia lain kita bantu-bantu. Bantu dulu dong yang di Amerika. Ya. Amerika first, me first. Ya. Itu yang sering kali apa? Terjadi. Dan pendidikan demi pendidikan ini on the rise, meningkat. Ya. Puji Tuhan, tidak ada lagi itu Black Friday. Ya. Dulu ada istilahnya Black Friday ya. Black Friday itu adalah saat dimana orang-orang merayakan apa ya? Merayakan Thanksgiving ya, kalau boleh dikatakan itu. Mereka rasa bersyukur atas apa yang Tuhan sudah berikan kepada umat-umat
Amerika yang ada di Amerika, tapi pada malam sesudah itu besoknya itu biasanya Thanksgiving itu hari Kamis. Jumatnya itu adalah yang dikenal dengan istilah Black Friday. Itulah tempat saat di mana orang-orang Amerika itu pergi untuk apa? Untuk berbelanja. Untuk berbelanja. Black Friday. Kenapa? Karena toko-toko itu akan penuh. Toko-toko itu akan penuh dengan orang-orang yang akan belanja. Orang-orang yang akan belanja. Dan apa yang sering kali terjadi? Dulu sebelum adanya online shopping, maka Black Friday itu tempat orang untuk berkelahi. Ya, orang untuk berkelahi, rebutan barang mana yang untuk saya sudah lebih dulu pegang dan lain sebagainya. Saya yang lebih dulu pegang dan lain. Ini on the rise, itulah sebabnya. Me first, selfish behavior. Sikap yang mementingkan diri sendiri itu sudah sangat apa? Sangat sedang apa? Sedang menanjak saat ini. Orang maunya ini untuk saya. Tidak peduli kamu tidak dapat, kita bisa berkelahi bahkan untuk hal tersebut. Nah inilah ya. Ini sedang meningkat. Kenapa? Karena adanya individualisme yang lebih ditekankan saat ini dan promosi diri. Budaya modern, ya, sering memprioritaskan pencapaian pribadi, ekspresi diri, dan kemandirian yang menumbuhkan pola pikir yang menghargai kepentingan pribadi di atas kesejahteraan bersama secara kolektif. Inilah individualisme yang makin meningkat zaman now ini ya, dan promosi diri. Yang berikutnya adalah sosial media dan teknologi. Ini terus terang. Mohon maaf, saya bukan anti sosial media. Kita menggunakan sosial media ya. Tapi inilah yang terjadi ya. Platform-platform sosial media sekarang itu menekankan perhatian dan pencitraan diri. Apa yang saya buat, kemana saya pergi, kemana saya ini. Dan kita bisa bersaing, melihat siapa yang lebih jago nih dalam tempat yang dia bisa pergi dan lain sebagainya. Jadi menekankan perhatian dan pencitraan diri yang dapat mendorong narsisme. Makanya timbul kata apa? Selfie. Dapat mendorong narsisme dan perilaku yang mementingkan diri sendiri. Kita berfokus pada berapa banyak orang yang like dengan saya punya khotbah malam ini dan lain sebagainya. Follower saya itu berapa? Validasi, melenggangkan mentalitas itu. Lihat nih siapa nih yang kita. Jadi inilah sosial media dan teknologi itu menyebabkan setiap orang yang penting bisa buat video viral dapat terkenal, ya. Dan inilah saya yang utama, me first, inilah yang apa? Yang meningkat. Materialisme dan konsumerisme. Budaya yang didorong oleh kesuksesan materi dan kepuasan instan dapat menyebabkan orang memprioritaskan keinginan mereka sendiri di atas kebutuhan orang lain, ya. Kalau ini kan saya butuh ini iPhone, cellphone yang terbaru itu. Ya udah pikir orang lain tuh belakangan lah. Yang penting kepuasan di instan saya dulu dong. Saya perlu ini, ya. Saya perlu dulu ini untuk saya dan lain sebagainya. Di atas kebutuhan orang lain. Terkikisnya nilai-nilai komunitas. Ya inilah terkikisnya. Seiring dengan semakin terpecahnya komunitas, semakin sedikit penekanan pada tanggung jawab bersama. Dan lebih banyak pada tujuan-tujuan individu, tujuan pribadi, dan kesuksesan pribadi. Tapi saudara, jangan kita hanya mempersalahkan orang zaman modern ya. Jangan kita mempersalahkan. Ada di zaman Yesus sendiri, beberapa orang yang datang pada Yesus. Yesus, kami ingin menjadi pengikutmu. Kami ingin menjadi pengikutmu. Lalu Yesus katakan, oke. Dia katakan ya, ikutlah aku. Tapi apa yang terjadi kepada orang yang sudah memutuskan untuk ikut Yesus? Dia katakan apa? Izinkanlah aku. Ya, Yesus katakan ikutlah aku, ikutlah Yesus. Tapi gantinya dia mengikuti Yesus, orang tersebut apa? Melihat apa kepentingan dirinya terlebih dahulu. Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan apa? Bapakku. Ini dia katakan. Tapi kenapa sebelumnya dia bilang, aku ingin mengikuti engkau Tuhan. Tapi setelah, kenapa dia kemudian sepertinya berubah pikiran? Karena Yesus katakan, serigala punya apa? Punya sarang, anak Allah itu tidak punya tempat untuk menempatkan kepalanya. Jadi pada saat mereka bilang mau ikut Yesus, tapi kemudian Yesus bilang, aku nggak punya apa-apa. Mulailah mereka melihat apa? Oh, kalau begitu ya udah jangan ikut Yesus lah kalau nggak ada yang dapat saya peroleh apa-apa. Lalu dia buatlah alasan. Alasan yang pertama, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Mana mungkin orang, ya, mana mungkin in the first place kalau memang bapaknya itu baru betul-betul mati ya. Orang di zaman Israel itu 24 jam itu ya. 24 jam itu dia punya apa? Dia punya seperti penguburannya ya, nggak boleh lebih daripada itu ya untuk dikuburkan. Ya. Jadi bagaimana mungkin dia sudah pergi kepada Yesus sebelum bapaknya apa? Sebelum bapaknya itu dikuburkan, nggak mungkin itu.
Jadi dia itu alasan saja. Ini alasan terjadi karena dia tidak bisa melihat. Kalau Anda baca ayat 58, Yesus bilang, serigala tidak punya tempat. Ya. Serigala punya tempat, aku tidak punya tempat. Dan kemudian orang ini mulai apa? Berubah pikiran. Dan alasannya itu tidak masuk akal, boleh dikatakan. Ayat 61, dan seorang yang lain juga berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tapi izinkanlah aku pamitan dulu dengan keluarga aku. Pamitan. Alasan demi alasan. Karena apa? Karena kepentingan diri mereka itu rupanya apa? Kepentingan pribadi mereka itu tidak sesuai dengan kenyataan untuk menjadi pengikut Kristus. Mungkin kita mentertawakan mereka. Mungkin kita mentertawakan orang-orang ini yang punya alasan yang dibuat-buat supaya tidak dengan sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Tapi jangan kita juga salahkan mereka, karena seringkali kita kan ya, kita begitu dalam menghadiri acara gereja, aduh gimana ini ya, aduh ini lebih baik, ini ada perasaan saya tidak enak dan lain sebagainya. Udah tinggalkan dulu pertemuan di tempat-tempat kudus. Atau mungkin aduh ada acara menarik dulu zaman kami dulu. Wah, Muhammad Ali itu lagi mau bertinju pada hari Sabat. Udah. Jadi ada begitu banyak yang dapat kita lakukan yang mana menunjukkan kita lebih menekankan kepada kepentingan diri kita sendiri dan juga dengan pemberian-pemberian kita. Ya, persembahan dan perpuluhan kita, aduh ini belum terbayar lunas nih, saya punya hutang untuk membeli iPhone ini dan lain sebagainya. Aduh gimana lah, nantilah itu ya. Nantilah kalau ada sisa, baru kita bayar perpuluhan, baru kita kasih persembahan dan lain sebagainya ya. Dan juga pelayanan kepada orang-orang lain. Aduh, mau melayani orang-orang yang menderita ini nggak akan habis-habisnya. Udahlah, saya kan lebih bagus saya melayani dulu keluarga saya ya. Saya belikan dulu iPhone dulu untuk anak saya daripada mau beli baju untuk nih homeless ini dan lain sebagainya. Jadi itulah yang sering kali terjadi. Kita lebih mementingkan apa yang dapat kita peroleh. Gantinya menjadi pengikut Yesus, mengutamakan Yesus daripada mengutamakan Yesus. Tapi itulah ya, firman Tuhan katakan apa ya? Dalam Filipi 2:3 katakannya, janganlah kita melakukan apapun demi kepentingan pribadi atau kesombongan. Jadi gantinya kita memikirkan kepentingan diri kita sendiri, milikilah kerendahan hati, jangan memiliki kesombongan, keangkuhan hidup, Alkitab katakan. Tapi milikilah kerendahan hati untuk melihat kebutuhan orang lain dan juga apa yang telah Yesus lakukan pada saat dia berada dalam dunia ini. Yesus mencontohkan kerendahan hati, melayani orang lain, bahkan mati sampai dikasih di kayu salib. Yesus juga katakan, kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Tapi seringkali terjadi kita hanya mengasihi diri kita sendiri dan tidak mengasihi sesama. Allah tidak katakan kasihlah sesama dan lupakan untuk mengasihi dirimu, tidak. Tapi biarlah kita juga seperti kita mengasihi diri kita sendiri, menghargai diri kita sendiri. Bagaimana kita juga menghargai kebutuhan-kebutuhan orang lain. Kalau kita bisa memenuhi kebutuhan diri kita sendiri, kenapa kita juga tidak dapat memenuhi kebutuhan orang lain? Jadi itulah yang kita harus perhatikan dari apa yang diajarkan di sini. Dan kita mungkin harus belajar, mungkin tidak sempurna yang dapat kita lakukan, tapi kita mungkin dapat belajar dari seorang father, ya namanya Father Damien, ya. Father Damien. Di tahun 1858 dia memutuskan untuk menjadi seorang priest, ya. Menjadi seorang priest, ya. Dan kemudian pada saat itu dia berasal dari Belgium. Kalau Anda pergi di kepulauan di Hawaii, di Molokai, Anda akan mendapati patung daripada priest yang bernama Father Damien ini ya. Jadi dia pergi di Hawaii, dia melayani beberapa distrik di Hawaii, dia pergi dari Belgium, inilah dia waktu masih muda, dia berangkat dari Belgium, dia pergi ke Hawaii. Dan kemudian dia mendengar tentang ada satu perkumpulan atau satu tempat ya, ada satu komunitas yang ada di Molokai, yang komunitas itu adalah para penderita penyakit kusta. Yang para penderita penyakit kusta yang pemerintah tempatkan di situ supaya tidak menular ya di tahun 1850-an tersebut. Mereka harus dikucilkan, Dan dia pikirkan, saya ingin melayani di sana. Dan betul, dia tiba di koloni daripada penderita-penderita kusta tersebut. Dan dia melihat bahwa pada saat itu ada badai yang telah terjadi yang menyerang tempat peninsula di Molokai tersebut. Sehingga
rumah para penderita kusta ini sudah hancur berantakan. Tidak lagi mereka berada di bawah apa? Rumah. Ya. Tidak lagi mereka tinggal di dalam rumah dan lain sebagainya. Mereka hanya tidak tinggal di alam terbuka begitu saja. Kena hujan, kena matahari, dan lain sebagainya. Dan kemudian disitulah dia mulai bekerja. Disitulah dia mulai menjangkau mereka. Dia cuci mereka, dia basuh mereka. Luka-luka orang penuh kusta itu dia obati. Dia bangun kembali rumah-rumah mereka, ya. Dia membuat supaya kehidupan mereka itu menjadi lebih baik. Mengajar mereka untuk apa? Bercocok tanam. Mengajar mereka untuk menjadi berternak juga, ya. Belajar musik dan lain sebagainya. Dan setelah 12 tahun didapatilah bahwa dia sendiri kena penyakit kusta. Setelah 12 tahun. Dan pada akhir 12 tahun itu dia kena penyakit kusta. Dan di tahun 1889, 15 tahun setelah dia memulaikan pekerjaan pelayanannya di tempat tersebut, Father Damien, Father Damien ini meninggal dalam usia berapa? 49 tahun. Dia meninggal sebagai seorang penderita penyakit kusta. Ya. Sebagai seorang penderita penyakit kusta. Tapi disinilah kita melihat satu contoh bagaimana seorang yang tanpa tendeng aling-aling, ya. Yang berani untuk menjadi pengikut Kristus yang Yang mau untuk memiliki belas kasihan kepada orang yang sangat-sangat berada dalam situasi yang sangat-sangat menderita. Seperti para penderita kusta di Kepulauan Molokai. Saya berdoa, kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Bukan untuk menjadi menderita penyakit kusta seperti Father Damien ini, ya. Tapi untuk melihat kasih Tuhan pertama-tama. Melihat kasih Tuhan yang sudah begitu besar dalam kehidupan kita. Dan bagaimana kita dapat menjangkau sesama kita. Dapat melakukan yang terbaik yang dapat kita lakukan untuk sesama kita. Dengan belas kasihan surga yang kita mintakan dari Tuhan. Kiranya ini dapat menjadi perenungan bagi kita semua, ya. Saya bawain di dalam nama Yesus.